Apabila kamu saat ini sedang demam, kemudian diikuti gejala saluran pernafasan seperti batuk, pilek atau flu, gangguan menelan, apakah kamu terkena COVID-19? Atau apabila kamu telah berkontak dengan pasien yang positif COVID-19, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperkenalkan beberapa istilah yang penting untuk kita ketahui bersama, oke? Yang pertama, transmisi lokal. Transmisi lokal itu artinya sudah ada pasien yang positif COVID-19 di daerah tersebut. Padahal si pasien itu tadi tidak melakukan perjalanan kemana-mana. Tidak dari negara lain yang positif COVID ataupun tidak dari daerah lain yang positif COVID. Itu namanya transmisi lokal. Di Indonesia sudah ada beberapa transmisi lokal, tetapi saya tidak menyebutkan di sini karena bisa saja berubah sewaktu-waktu, ya. Jadi tetap aktif dan petugas kesehatan juga akan menanyakan sesuai dengan daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi. Kemudian ada istilah PDP, pasien dalam pengawasan. Siapa-siapa saja yang termasuk PDP, di sini saya akan jelaskan agak panjang. Kamu tetap perhatikan, jangan kemana-mana karena ini penting. Kategori pasien dalam pengawasan ada 11 kategori. Nomor 1 sampai 11, pasien itu semuanya memiliki demam ataupun riwayat demam. Ditambah dengan gejala dan tanda gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan lain-lain. Jadi ada demam dan, jadi bukan hanya demam saja. Tetapi lihat kriteria nomor 7, pasien itu walaupun hanya demam saja, tetapi jika ada riwayat kontak dengan kasus yang positif, jadi harus positif ya pada 14 hari terakhir, maka ini juga masuk kriteria PDP. Tetapi di luar kriteria itu, demam harus diikuti dengan gejala pernapasan. Pasien-pasien tadi bisa saja tanpa disertai dengan sesak nafas, jadi hanya demam atau gejala saluran pernapasan saja. Nah, pasien-pasien tersebut harus memiliki riwayat dari luar negeri yang telah terkonfirmasi penyakit COVID-19 atau berasal dari daerah transmisi lokal. Yang tadi saya jelaskan pengertian transmisi lokal. Dari daerah transmisi lokal di Indonesia atau telah memiliki riwayat kontak erat dalam 14 hari terakhir dengan pasien-pasien yang positif COVID-19. Ya. Tapi lihat di kriteria 11, pasien-pasien tersebut bisa saja tidak dari luar negeri, tidak dari area transmisi lokal di Indonesia, tidak kontak dengan kasus COVID, tetapi memiliki riwayat demam, kemudian ditambah dengan gejala saluran nafas tadi, ditambah dengan sesak nafas atau pneumonia. Tetapi setelah dicari-cari, tidak ada penyebab lain yang bisa menjelaskan saat ini pasien ini sakit apa, tidak ditemukan penyebab dari demam dan sakit pernapasannya, maka pasien ini juga masuk dalam kriteria PDP. Pasien-pasien yang masuk dalam kriteria PDP inilah yang nanti akan dirawat inap di ruang isolasi. Tapi kamu jangan takut, jangan sedih ya. Dirawat di ruang isolasi itu kita akan diberikan makanan yang bergizi ya, karena kan harus daya tahan tubuhnya harus bagus. Kemudian akan tetap diperiksa oleh dokter dan perawat. Bedanya hanya para petugas kesehatan memakai alat pelindung diri ataupun disebut dengan APD, alat pelindung diri. Tujuannya agar mencegah penularan virus lebih lanjut ya. Jadi kan kita tujuannya supaya virus ini cepat berakhir. Jadi gimana supaya petugas kesehatan nanti tidak menularkan ke orang lain ya. Jadi harus pakai alat pelindung diri. Tetapi selain itu perawatannya sama saja seperti merawat pasien-pasien yang lain, tidak ada bedanya ya. Jadi jangan takut. Oke? Jangan takut, jangan sedih, jangan galau. Perawatan sama, hanya bedanya ini memakai alat pelindung diri. Itu saja. Oke? Nah, orang-orang yang PDP ini tadi akan dilakukan pemeriksaan spesimen atau swab tenggorok. Jadi akan diambil usap tenggoroknya pada hari pertama, hari kedua untuk memastikan apakah memang benar-benar COVID-19 atau tidak. Kalau ternyata 2 kali usap tenggorok negatif, berarti kamu tidak COVID-19 dan akan dilakukan pemantauan-pemantauan untuk memastikan lebih lanjut. Tetapi jika memang COVID-19, tidak usah galau. Karena kalau kamu galau, daya tahan tubuh kamu akan lebih turun lagi. Dan kita tidak bisa memerangi si virus ini. Jadi harus tetap semangat. Oke? Istilah berikutnya adalah ODP, orang dalam pemantauan. Nah, orang-orang ODP ini tidak dirawat inap, tetapi melakukan self-isolation, isolasi diri sendiri di rumah. Kriterianya adalah ada 4 kategori orang dalam pemantauan. Jadi, kalau tadi PDP itu demam dan gejala saluran nafas seperti batuk ataupun pilek. Tapi kalau di sini
pasiennya demam saja tanpa gejala saluran napas, atau ada gejala saluran napas tanpa demam. Jadi misalnya pasiennya demam saja nggak pakai batuk pilek, atau batuk pilek saja nggak pakai demam. Nah, dan semua pasien ini tidak sesak nafas. Jadi kalau sesak nafas itu nanti masuknya ke PDP, ya. Nah, pasien-pasien ini juga ada riwayat perjalanan dari luar negeri ataupun area transmisi lokal di Indonesia, tetapi tidak punya riwayat kontak dengan pasien-pasien COVID-19 positif dalam 14 hari terakhir. Kalau tadi pasien dalam pengawasan sudah menjadi urusannya rumah sakit, ya kan? Nah, orang-orang dalam pemantauan ini isolasinya di rumah, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah, ya. Kamu akan dipantau oleh petugas kesehatan terdekat, dan kamu akan dipantau selama 2 minggu. Akan tetap dilakukan pemeriksaan spesimen atau swab tenggorokan untuk memastikan apakah kamu positif atau tidak. Kalau negatif dan gejalanya tidak semakin memburuk, kamu tetap isolasi di rumah. Apa yang harus dilakukan di rumah? Di rumah, nanti tetap cuci tangan yang bersih dengan cara yang benar 6 langkah. Itu penting dilakukan supaya virus-virus benar-benar hilang. Kemudian pakai masker, kalau memang harus keluar rumah pakai masker. Kita banyak alasan ya, masker nggak ada dijual, mahal, oke lah. Tapi ternyata yang pakai masker juga nggak pakai masker dengan benar, jadi percuma pakai masker. Ya, kadang maskernya dibuka tutup lagi, buka tutup lagi, sama saja. Mending nggak usah pakai kalau kayak gitu. Jadi please pakai maskernya, tutup dengan benar, nggak usah dipegang-pegang. Itu juga akan menghantarkan virus ke dalam mata, hidung, mulut kalau sering dipegang-pegang. Jangan sering pegang-pegang, pakai masker dengan benar, ya. Kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena yang bisa melawan virus ini adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Caranya dengan makan makanan yang bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian dengan istirahat yang teratur, tidur. Penting sekali ya, saya sudah singgung di video sebelumnya. Tidur itu penting sekali, mulai dari jam 10 paling tidak sampai jam 3 pagi. Ya, itu hormon melatonin keluar di situ yang akan membantu memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Kemudian berolahraga. Minum air yang cukup. Kalau kamu merasa perlu suplemen, kamu misalnya tidak cukup buah atau sayuran, kamu bisa konsumsi suplemen. Nah, daya tahan tubuh ini sebaiknya ditingkatkan sebelum sakit, ya. Kita harus mempersiapkan tubuh kita sebelum musuh datang. Gimana caranya mau perang? Kalau persiapannya, senjatanya baru disediakan setelah musuh datang, pasti kalah kan? Nah, jadi kalau kamu selama ini merasa bahwa daya tahan tubuh kamu turun, makanannya tidak sesuai dengan nutrisi seimbang, terus kamu merasa istirahatmu kurang, jangan berani-berani keluar rumah. Berarti kalau kamu nanti kena, kamu bisa mendapat gejala yang berat, gitu ya. Dan kalau memang kamu harus keluar rumah karena sesuatu alasan yang penting, silakan keluar rumah. Tapi dengan pakai masker, segera mandi, dan pakaian segera direndam dengan deterjen. Nah, sekarang kontak erat ya. Kontak erat ada 2, kontak erat risiko tinggi dan kontak erat risiko rendah. Kontak erat risiko tinggi kalau kontaknya dengan pasien-pasien yang confirm atau positif COVID-19. Kalau yang risiko rendah itu pasien-pasien yang kontak dengan pasien PDP atau pasien dalam pengawasan. Kontak erat itu misalnya kalau petugas kesehatan pada saat periksa pasien itu nggak pakai alat pelindung diri yang standar, ya. Jadi dia ternyata setelah dikaji pasien itu masuk dalam PDP. Berarti perawat tersebut atau petugas kesehatan tersebut masuk dalam kontak erat risiko rendah kalau masih PDP. Tapi kalau nanti ternyata pasien tersebut confirm atau positif COVID-19, maka statusnya berubah menjadi kontak erat risiko tinggi kalau tanpa gejala. Jadi yang kontak erat ini yang tanpa gejala ya semuanya ya. Kemudian itu petugas kesehatan tidak pakai APD standar, ya, alat pelindung dirinya nggak standar. Kemudian yang kedua, misalnya dalam satu ruangan, satu tempat kerja, satu pesawat. Jika kita kontak dengan PDP, kita kontak erat risiko rendah. Tapi kalau nanti pasien dalam satu pesawat tersebut ada yang positif, berarti kita kontak erat risiko tinggi. Kalau kita yang kontak erat muncul gejala demam atau batuk, kita jadi ODP. Tapi kalau kita demam dan batuk, berarti kita menjadi PDP. Ngerti ya? Pasien-pasien yang kontak erat risiko tinggi akan dimonitor juga selama 14 hari dan juga akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan.
Kepada teman-teman yang mungkin kontak erat ataupun ODP ataupun PDP, tolong kasih informasi sejelas-jelasnya kemana saja tempat-tempat yang telah dikunjungi untuk mempermudah petugas kesehatan melakukan atau mencari informasi. Dan untuk menentukan jika ada pasien lain yang berasal dari daerah yang sama, jadi bisa menentukan apakah sudah terjadi transmisi lokal di daerah tersebut. Jadi please kasih informasi yang sejujur-jujurnya. Kalau kamu misalnya diisolasi, ini bukanlah aib ya, tapi tujuannya supaya kita bisa segera menghentikan penularan virus ini. Jadi tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan untuk mempermalukan sama sekali. Kita bisa lihat ya, di negara-negara lain yang bahkan negara maju pun itu menghadapi kasus ini ternyata semuanya benar-benar berjuang dan semuanya itu kocar-kacir dan benar-benar tidak siap ya. Jadi kita bisa melihat rata-rata semua negara itu kacau. Jadi kita bisa belajar dari mereka. Please tetap di rumah supaya jumlah pasien-pasien tidak bertambah banyak. Oke. Kemarin di lampu merah, nyetir saya, lampu merah berhenti ya. Tapi ada 2 orang pakai sepeda motor, bus, langsung melaju cepat. Risikonya kecelakaan. Mereka itu mentertawakan orang-orang yang berhenti. Padahal risiko tinggi yang dihadapinya. Gitu juga saat ini. Mungkin orang-orang akan mentertawakan kita yang tinggal di rumah. Padahal risiko orang-orang yang berada di luar itu sangat tinggi. Ya. Jadi please stay at home. Ngapain harus di rumah? Ngapain? Mending jalan-jalan gitu ya kan? Intinya gini dah. Nggak ada tempat lagi. Kalau kita itu serentak sakit semua, nggak ada tempat. Jadi jangan keluar rumah. Kalau sakit, walaupun kamu punya duit banyak, itu tempat nggak ada. Alat-alat kesehatan nggak cukup. Misal, kamu sesak nafas, butuh support ICU atau butuh support mesin ventilator untuk bernafas. Itu terbatas sekali jumlahnya. Kamu pernah ke ICU kan? Pernah lihat orang-orang dengan alat-alat yang namanya ventilator untuk memberikan bantuan nafas. Itu untuk pasien yang tidak COVID saja kurang. Apalagi ini ditambah dengan jumlah pasien yang mendadak tinggi, itu nggak cukup. Jadi walaupun kamu punya duit banyak, kalau alatnya nggak ada, nggak bisa tertolong. Jadi tetap di rumah. Misalkan kamu keluar rumah, mau beli makanan, boleh. Mau beli obat-obatan, boleh. Kamu harus melakukan sesuatu yang mungkin itu untuk alasan ekonomi atau alasan apapun itu. Tapi itu karena alasan sesuatu yang sangat penting menurut kamu. Ya. Tetapi untuk teman-teman yang masih bisa menunda, silakan ditunda. Ya. Jadi misalnya orang-orang yang keluar rumah tadi ada 5 orang, setidaknya kita nggak nambah jumlahnya gitu loh. Jadi yang sakit mungkin yang 5 ini aja, tidak kita tambah jumlahnya. Jadi tidak menambah korban, gitu ya. Kalau kamu sudah mengerti istilah-istilah tadi, PDP, ODP, kontak erat, transmisi lokal, kamu akan lebih gampang untuk mencari informasi. Dan silakan cari informasi di situs resmi dari pemerintah. Nanti akan saya buat situs resminya di kolom deskripsi, kamu bisa lihat. Oke? Udah ya, demikian dulu bincang-bincang diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman yang lain. Dan please tetap dukung channel Dr. Helmi Purba, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!